rumahnya berbunyi. Jangan itu jangan untuk minta. Tolong, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzit tawli wal in'am wal 'izzati allati la turam wal jiwari alladhi la yudam. As-salatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadinil khatam wa ala alihi wa sahbihil kiram wa jami'i ummatihil khasi wal 'am wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita. Salah satu kenikmatan itu kita diperkenankan hadir, kata Nabi, di majlis yang merupakan riyadul jannah, taman-tamannya surga. Dalam sebuah riwayat kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, kalau melewati tamannya surga maka duduk di situ, ikut di situ. Kata sahabat, apa itu taman surga ya Rasulullah? Beliau jawab, majalisul ilmi, di riwayat lain au kama qol majalisul dzikri. Di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di dunia ini itu adalah taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berharap kepada Allah agar salawat yang senantiasa kita panjatkan itu dapat menjadi benteng dari turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ini sudah mendekati akhir tahun, ya, akhir tahun Masehi, ya, mendekati tahun baru, di mana sangat sering kita saksikan ketika tahun baru banyak sekali tabdzir, banyak sekali kemubadziran, bahkan banyak sekali kemaksiatan di tengah-tengah kita. Maka kita berupaya
paling tidak yang punya anak ditahan anaknya untuk tidak ikut-ikutan bermaksiat dan bermubadzir tabdzir di malam tahun baru tersebut. Terlebih lagi saat ini kita masyarakat Indonesia secara umum tengah bersedih, di mana beberapa saudara-saudara kita, wilayah-wilayah saudara kita saat ini masih kesulitan dalam memulihkan diri pasca bencana di Aceh, di Sumatera Barat. Maka himbauan kita, semoga pemerintah bisa mendengar, kalau bisa untuk tahun ini ditahan dulu euforianya. Silakan tahun baru diperingati seala kadarnya saja, jangan sampai ada pesta pora ketika saudara-saudara kita masih belum pulih dari bencana yang dihadapi. Saya dengar berita misalnya di kota Palembang, wali kota sudah teken surat bahwa tidak ada penyelenggaraan tahun baru yang mewah-mewah tahun ini karena solidaritas kepada saudara-saudara kita di Sumatera bagian Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh. Dan Nabi juga ingatkan kepada kita, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dulu ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriyah, di mana orang-orang kafir Quraisy melarang Nabi masuk ke kota Makkah untuk umroh. Nabi sudah siap umroh dengan 1.500 sahabat, sudah pakaian ihram, nggak bawa senjata, cuman bawa binatang ternak untuk dikurbankan. Ternyata orang kafir Quraisy datang menghadang, tidak memperkenankan Nabi masuk ke kota Makkah. Semestinya tindakan seperti itu langsung mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghalang-halangi satu komunitas, menghalang-halangi orang untuk beribadah, biasanya sunnatullahnya itu langsung turun azab. Tetapi bagi kafir Quraisy tidak Allah turunkan azab, tidak diperkenankan juga Nabi memerangi mereka, padahal Sayyidina Umar sudah siap itu untuk berperang. Sahabat-sahabat yang lain sudah siap untuk berperang karena dilarang untuk umroh. Tapi turun ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengazab kaum kafir Quraisy itu sementara anta ya Rasulullah, sementara Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi kata Ibnu Abbas, ada dua bentengnya umat dari turunnya murka dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sudah tidak ada saat ini, tetapi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi, semoga itu menjadi benteng bagi kita. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, tidaklah Allah akan mengazab penduduk Mekah ketika itu, wa hum yastaghfirun. Kenapa? Karena di tengah-tengah kafir Quraisy saat itu masih ada umat Islam yang menyembunyikan keimanannya, dan di malam hari mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun mungkin tidak bisa seluruhnya kita mencegah kemaksiatan yang terjadi di peringatan malam tahun baru yang akan kita hadapi saat ini, maka paling tidak kita perbanyak istighfar kepada Allah. Semoga saja dengan istighfar kita itu masih bisa menahan dari turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca bersama-sama, mengkaji, mencari hikmah dari kisah penciptaan manusia yang pertama, dimulai dari ayat ke-34 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ketika itu malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menjadikan khalifah itu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, orang-orang yang nanti akan merusak di muka bumi itu, dan mereka nanti yang akan saling menumpahkan darah. Allah tidak membantah perkataan para malaikat tersebut, karena memang mungkin saja malaikat tahu karena Allah memberikan informasi tersebut. Tetapi Allah menjelaskan ada hikmah lain dalam penciptaan manusia. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian setelah itu Nabi Adam diajarkan oleh Allah asma'a kullaha, semua potensi pengetahuan,
semua nama-nama, dan nama itu menjadi asal bagi lahirnya pengetahuan. Kemudian ditanya kepada para malaikat, sebutkan nama-nama benda tersebut, dan malaikat tidak mampu untuk menjawabnya. Tapi mereka tidak sombong. Mereka mengatakan, tidak mungkin kami memiliki pengetahuan illa ma'allam tanah, kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan ya Allah. Ya, maka kata para ulama, pertama manusia dimuliakan dengan ilmu pengetahuan, kemudian karena kemuliaan itu juga kemudian manusia, ya, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada manusia. Semua malaikat sujud kecuali ada satu entitas yang tidak mau sujud, yang namanya adalah iblis. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian iblis juga berjanji kepada Allah bahwa ia akan menggoda umat manusia, akan sebanyak mungkin menggelincirkan anak keturunan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk maka diajarkan oleh Allah, diberikan contoh bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa digoda dengan godaan yang luar biasa. Pekan lalu kita bahas, iblis itu, setan itu menggoda dengan berbagai macam cara. Tidak berhasil satu cara, dia cari cara yang lain, sampai ternyata ketika ia menggunakan nama Allah untuk bersumpah, saat itu juga Nabi Adam alaihissalam lalai dan lupa. Lupa ini perkara biasa, kemarin kita bahas, lupa itu biasa. Bahkan dalam syariat kita, lupa ini menjadi salah satu sebab tidak dihitung sebuah perbuatan dosa. Orang yang puasa tidak sengaja lupa dia makan, maka tidak dihitung batal puasanya. Ini bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam lupa atas larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena yang melakukannya adalah nabi, maka hal yang biasa bagi orang lain, bagi nabi adalah perbuatan yang dianggap sebagai kesalahan. Ya, ini juga pelajaran penting bagi kita untuk pimpinan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Hal yang biasa bagi orang lain mungkin tidak layak dilakukan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Ini namanya muru'ah. Ya, dalam agama kita ada namanya muru'ah. Muru'ah ini bab adab. Muru'ah itu sesuatu yang sebenarnya bukan dosa, tapi tidak pantas. Itu namanya muru'ah. Nah, seorang pimpinan, seorang tokoh mesti menjaga muru'ahnya tersebut. Ahli hadis itu bisa gagal periwayatannya kalau tidak mau menjaga muru'ah. Apa menjaga muru'ah? Contoh, seorang imam atau khotib misalnya, ketika naik khutbah dia pakai baju kemeja lengan pendek. Sah sholatnya, sah khutbahnya sah, tapi rasa-rasanya tidak pantas. Ini namanya muru'ah. Ini namanya muru'ah. Enggak masalah. Auratnya tertutup, tetapi tidak pantas untuk dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, ini pelajaran yang kita dapati dari kisah Nabi Adam. Lupa hal yang biasa, kata bahkan para cendekia mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Orang Arab mengatakan manusia tidak dinamakan insan kecuali karena sifat lupa yang dia miliki. Lupa dalam bahasa Arabnya nisyan. Manusia disebut insan. Kenapa insan? Ya karena tempatnya lupa. Tetapi ketika dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, maka itu menjadi tidak pantas. Ya, kurang lebih begitu. Meskipun nanti khusus kata Nabi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah kasih keringanan di mana lupa tidak menjadi dosa. Bahkan disyariatkan, Rasul SAW pernah lupa rakaat ketika sholat. Setelah selesai, kata Nabi, sengaja Allah melupakan aku untuk menjadi syariat kepada umatku bagaimana ketika seseorang lupa dalam sholatnya. Nabi pun pernah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad ini banyak mendapat kemuliaan. Salah satunya itu diangkat kesalahan dari perbuatan dosa umat manusia. Tetapi kemudian setelah Nabi Adam lupa dan lalai atas larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, fatalaqa Adam. Ya.
Nabi Adam mendapatkan kalimatin, mendapatkan beberapa kalimat, beberapa ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mayoritas ulama mengatakan kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa untuk bertaubat. Doa diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk bagaimana caranya bertaubat kepada Allah. Fataba alaihi, sehingga Allah sudah menghapuskan dosanya Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam ajaran agama kita tidak ada lagi namanya itu dosa warisan, nggak ada. Dosa itu ditanggung siapa yang berbuat. Bahkan ketika misalnya ada seorang wanita pezina, nauzubillah, kemudian lahir anaknya tidak menanggung dosa sama sekali. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anaknya lahir dalam kondisi suci, tetapi karena dia sudah melanggar batasan syariat, ada konsekuensi. Misalnya anaknya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, misalnya. Anaknya nanti tidak bisa menjadi ayahnya itu, kalau anaknya perempuan tidak bisa menjadi wali. Tapi ini bukan dosa anaknya, ini dosa orang tuanya. Yang malu itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Kalau anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka Islam tidak mengenal yang namanya dosa warisan. Ya. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi itu sudah tidak membawa dosa lagi, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ke-38-nya Allah kembali perintahkan, Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, lalu jika datang petunjuk dariku kepadamu, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak akan merasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah memulai ungkapan ini dengan ungkapan qul nahbitu minha jami'a. Qulna maknanya kami berfirman. Padahal yang berfirman hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikatakan qulna, kami berfirman. Salah satu fungsinya dalam bahasa Arab, ketika harusnya menggunakan bentuk tunggal tapi yang digunakan bentuk jamak, ini fungsinya adalah untuk menunjukkan keagungan. Maka biasa kita dalam percakapan kita dengar, padahal ngomong sama satu orang, tapi dibilang antum mau kemana? Antum itu dalam bahasa Arab artinya kalian, 3 orang atau lebih. Tapi dalam percakapan biasa kita menggunakan antum. Kenapa? Menghormati lawan yang diajak bicara. Jadi penggunaan bentuk jamak, biasa dalam bahasa Indonesia pun ada yang begitu. Penggunaan bentuk jamak itu justru untuk menunjukkan keagungan. Qul nahbitu minha jami'a. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali. Ada ulama mengatakan ini penegasan karena di ayat sebelumnya, kalau kita baca ayat sebelumnya, itu juga ada ungkapan qul nahbitu. Ya, di ayat 36, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan turunlah dari surga, tetapi ada kaitannya di sini. Kaitannya adalah turunlah dari surga, ba'dukum li ba'din adu, dan nanti sebagian golongan akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Sementara pada ayat ke-38 ini tujuannya bukan lagi menegaskan sebagian akan menjadi musuh yang lain, tetapi turunlah ke bumi, dan ketika turun itu Allah juga berikan petunjuk, Allah juga berikan manhaj, Allah berikan hidayah. Ini yang ditegaskan dalam ayat ini. Yang kedua, penurunan ini, perintah untuk turun sekali lagi ini juga kembali menegaskan bahwa tempatnya Nabi Adam adalah di bumi, sebagaimana firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Memang sejak awal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengurus, sebagai pemakmur di muka bumi. Ya. Kenapa tidak langsung diletakkan di muka bumi oleh Allah? Ini sebagai bentuk ujian dan pelajaran bagi Nabi Adam alaihissalam. Sebelum diturunkan ke bumi, Allah persiapkan dulu, Allah kasih tahu dulu, Allah berikan dulu contohnya bagaimana manusia bisa digoda oleh syaitan, bagaimana manusia bisa diganggu oleh syaitan, sehingga anak keturunan Nabi Adam jangan sampai terjerumus kepada kesalahan yang sama. Ya. Maka ketika diturunkan ini, kata riwayat, Nabi Adam diturunkan di daerah India. Nabi Adam di daerah India. Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Bahasa Arabnya Jiddah. Jiddah itu artinya nenek. Ya, orang Arab menyebut daerah itu Jiddah. Kenapa? Karena disitulah nenek moyang manusia diturunkan pertama kali oleh Allah. Jadi ketika turun di Jeddah, Nabi Adam di India. Setan iblis ketika diturunkan di daerah Basrah, di daerah Irak ya, sekarang Irak, Iran, daerah situ, sekitar daerah situ. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa ini saling mencari dalam riwayat, sampai kemudian bertemu di satu tempat. Ya, tempat itu namanya Arafah. Arafah mengetahui, mengenal. Ya. Ketika bertemu di tempat tersebut, ya, yang kita kenal sekarang sebagai Padang Arafah, tempatnya saudara-saudara kita yang haji, ya, bentar lagi haji, itu kalau tanggal 9 nanti wukuf di Arafah. Nah, di sampingnya Arafah itu ada satu bukit, namanya disebut Bukit Jabal Rahmah. Menurut riwayat disitulah keduanya bertemu di Bukit Rahmah tersebut. Sekarang ada tugunya, ada tugu dibuat. Nah, tetapi tidak ada syariatnya untuk beribadah apapun di Bukit Rahmah tersebut. Nah, itu hanya napak tilas saja. Tidak ada syariat untuk sholat sunnah di situ, tidak ada. Ya, apalagi kemudian ada yang nulis bawa spidol, nulis, oh kalau ditulis di situ jadi jodoh, itu tidak ada, itu khurafat semua. Ya, itu hanya napak tilas. Ya, bagaimana ternyata nenek moyangnya manusia berjumpa di Mekah, berjumpanya di Padang Arafah, dan lebih tepatnya nanti di Jabal Rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda." Ketika Allah menurunkan manusia ke bumi, Allah tidak lepaskan begitu saja. Allah bekali manusia itu dengan petunjuk hudan. Dan petunjuk itu, kalau tadi di awal Allah mengatakan kulna, kami berfirman, maka ketika mengatakan petunjuk, fa imma ya'tiyannakum minni, Allah katakan kalau datang petunjuk dariku, minni hudan. Artinya apa? Artinya hidayah itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa memberi hidayah. Para nabi apakah tidak bisa memberi hidayah? Tidak bisa. Ulaikal ladzina hadallah, para nabi itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadih, dan hidayah dari Allah itu yang kemudian diikuti. Para nabi hanya bertugas menyampaikan ajaran tersebut. Hidayahnya itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada paman Nabi. Paman Nabi ini namanya Abu Thalib. Luar biasa menjaga Nabi. Nabi mau dibunuh, beliau yang paling duluan maju. Ada datang menawarkan harta, menawarkan anak yang lain ditukar dengan Nabi. Utsbah bin Rabi'ah, gantengnya luar biasa, sama ditambah dengan harta kekayaan yang banyak. Padahal Abu Thalib ini, ayahnya Ali ini, Sayyidina Ali ini tidak kaya-kaya banget. Bahkan agak kekurangan kehidupannya. Kemudian ditawari harta, ditawari anak sebagai pengganti dengan syarat Nabi boleh dibunuh. Beliau tetap melindungi. Tetapi sampai akhir hayatnya ternyata beliau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Ya. Maka turun ayat innaka la tahdi
man ahbabta. Nabi, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang dicintai. Maka fungsi Nabi itu hanya yahdi ila. Ada beda. Ada hidayah dalam Al-Quran itu ada yahdi, ada yahdi ila. Kalau yahdi itu memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk hanya Allah. Kalau yahdi ila, menunjukkan di mana petunjuk tersebut. Nah, kalau itu Nabi bisa. Ya, Nabi bisa mengajarkan orang, begini caranya mendapatkan petunjuk, itu bisa. Tapi siapa yang mendapat hidayah, itu tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu adalah petunjuk menuju tujuan dari kehidupan kita. Ya, kurang lebihnya begini. Kita mau ke Mentok, maka kalau langsung jalan saja, tidak ngerti jalannya bagaimana, bisa-bisa nyasar. Maka di sepanjang jalan ke Mentok itu ada petunjuk jalan. Maka ketika orang sudah mengikuti petunjuk jalan, oh Mentok masih 120 kilometer, ya, naik mobil dia. Nanti dapat lagi petunjuk, maka tenanglah hatinya, karena yakin akan sampai di tujuan. Kalau sepanjang jalan itu tidak ada petunjuk jalan, tidak ada juga Google Map, maka belum tentu kita bisa sampai ke Mentok, ke pelabuhan misalnya. Bisa jadi nyasar kemana, nggak tahu. Begitu juga dalam kehidupan. Ya, tujuan kita karena Nabi Adam diturunkan dari surga, maka tujuan kita adalah berupaya kembali lagi ke surga tersebut. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah bahas di awal bahwa petunjuk dari Allah itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang semua makhluk mendapatkan petunjuk tersebut. Itu namanya naluri. Naluri itu mau punya akal pikiran mau tidak, itu bisa dipakai. Kucing akan lari kalau melihat api. Dia tidak mikir, dia tidak punya pengetahuan bahwa api itu zatnya begini, sehingga ketika terkena kulit akan menyebabkan kebakaran dan sebagainya, akan panas, akan melukai kulit, tidak tahu. Tetapi nalurinya mengatakan kalau ada api menjauh. Itu naluri. Binatang-binatang buas di hutan juga kalau ada api tidak berani mendekat. Naluri. Tidak punya akal. Lebah tidak punya akal. Tetapi dia bisa punya naluri mencari madu, nektar bunga yang sedang mekar, bahkan dalam jarak puluhan kilometer bisa. Dan ketika pulang nggak nyasar. Ternyata naluri. Manusia juga mestinya punya naluri. Anak-anak kecil itu kadang-kadang ya dia punya naluri. Begitu haus dia belum bisa ngomong, dia akan nangis. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala diajarkan. Nah, semakin manusia ini bisa mengembangkan akal fikirannya, semakin nalurinya jarang dipakai. Sering kita temukan. Semakin orang cerdas, semakin dia tidak punya jiwa-jiwa kemanusiaan. Semakin dia mau menipu orang lain, menindas orang lain. Kenapa? Karena nalurinya sudah jarang dipakai, sudah sering memakai akalnya. Di atas naluri ada lagi hidayah dari Allah, namanya indera. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada ya kita kenal ada 5 panca indera. Dari indera juga bisa mendapatkan pengetahuan. Ketika Qabil membunuh Habil wafat, Qabil kebingungan bagaimana ngurusin jenazah ini karena jenazah manusia pertama di muka bumi, belum pernah ada yang memberi contoh. Belum ada pengurus jenazah di masjid, belum ada. Bingung Qabil bagaimana caranya? Maka Allah utus 2 burung gagak. 2 burung gagak ini berantem, satunya mati. Maka burung gagak itu menggali-gali tanah. Yang hidup menggali-gali tanah, burung gagak yang mati dimasukkan ke tanah, baru kemudian ditutup lagi. Qabil mendapat ilmu pengetahuan bagaimana cara menguburkan jenazah dengan menggunakan inderanya, dengan menggunakan penglihatannya. Jadi bentuk hidayah yang kedua adalah dengan panca indera. Itu bisa mendapatkan pengetahuan. Di atasnya lagi, karena panca indera ini sering kita tertipu ternyata. Kita lihat bintang sepertinya kecil, padahal besarnya luar biasa. Kadang-kadang matahari itu juga bintang ternyata. Ya. Seperti kita lihat bintang itu bersinar,
Padahal kalau kata para ilmuwan bisa jadi sinarnya itu sinar 40.000 tahun cahaya yang lalu, sampainya baru sekarang. Kadang-kadang cahayanya kita lihat sekarang padahal bintangnya sudah mati, sudah masuk dalam black hole. Tertipu lagi kita. Yang jauh, apalah nggak usah yang jauh, yang dekat. Kita lihat ada air di sini, kita masukkan sedotan, sepertinya bengkok sedotannya. Padahal tidak, hanya pancarannya saja. Telinga kita, lebih sering sekali telinga kita ditipu. Coba kalau nggak percaya pagi-pagi dengar radio. Enak sekali suara pembawa beritanya, seolah-olah gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa. Padahal bisa jadi belum mandi itu yang bawain, karena masih subuh. Tertipu telinga kita. Hidung kita apalagi, pulang Jumatan, wah kayaknya wangi sekali masakan di dapur. Ternyata pas sampai ternyata masak bawang goreng. Tertipu lagi. Ya. Daun kemangi kalau kita cium wangi, kalau dimakan rasanya sepet. Tertipu lagi. Nah, karena manusia sering tertipu dengan inderanya, maka dibekali hidayah berikutnya, akal fikiran. Di mana dengan akal ini informasi-informasi yang kita peroleh bisa dicerna. Informasi yang kita peroleh namanya pengetahuan. Semua informasi yang kita dapatkan, entah baca dari koran, dari apapun, itu namanya pengetahuan. Ketika pengetahuan itu diuji secara empiris dengan menggunakan akal fikiran, dengan menggunakan logika, dengan menggunakan alat-alat laboratorium, jadi dia maka muncul namanya ilmu. Ya, maka kita mengenal ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan, semua informasi itu pengetahuan, tapi belum tentu ilmu. Mana yang ilmu? Kalau sudah diuji dengan menggunakan akal fikiran, dengan menggunakan logika, hipotesisnya benar, maka jadi ilmu. Nah, ternyata ilmu juga belum bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan kehidupan yang sebenar-benarnya. Orang dengan menggunakan akal fikirannya, dengan menggunakan ilmunya, pasti sampai bahwa dunia ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bahwa tidak mungkin segala sesuatu ini beredar dengan sendirinya. Matahari terbit dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin segala sesuatu ini hadir wujud dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Kursi ini, kalau ada orang yang mengatakan pohon itu merubah dirinya jadi kursi, maka kita katakan orang itu gila. Padahal kita tidak melihat bagaimana proses kursi ini dibuat. Kok bisa ada manusia mengatakan manusia lahir, tercipta dengan sendirinya melalui letupan besar, kemudian dia berevolusi menjadi begitu saja, pokoknya jadi kera, menjadi manusia. Tidak ada yang menciptakan. Padahal kita katakan kursi ini jadi dengan sendirinya, kita katakan orang itu gila. Tapi ketika ada manusia mengatakan begitu, tidak ada yang menciptakan, manusia hidup dengan sendirinya, mereka katakan mereka menggunakan akal fikiran. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Padahal orang yang waras pasti akan sampai kesimpulan tersebut, bahwa tidak mungkin segala sesuatu di muka bumi ini terjadi dengan sendirinya. Tapi siapa yang menciptakan, itu tidak pernah diajarkan oleh akal. Itu hanya dapat petunjuknya dalam agama. Itulah yang namanya hidayah. Dan hidayah itu ada pada para nabi, ada pada kitab suci yang dibawa oleh nabi tersebut. Dan kita umat Islam, hidayah kita ada pada Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah di awal-awal sekali Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Bahwa Al-Quran itu adalah hudan, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini juga sekaligus jawaban atas doa kita yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah menuju jalan yang lurus. Sudah ada hidayahnya. Hidayahnya adalah Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Yang Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang bukan hanya lurus, tapi lebih lurus lagi. Hiya aqwam. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, maka sudah dibekali beliau itu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dalam diri mereka, tidak juga mereka bersedih hati.
Ada lafal yang sedikit berbeda kalau kita buka dalam surah Toha, sama dalam kisah Adam. Allah berfirman, "Famanit taba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjuk. Ada sedikit beda. Kalau di sini faman tabi'a hudaya. Di ayat yang sebelumnya famanit taba'a hudaya. Artinya sama, barang siapa yang mengikuti petunjuk. Tapi ternyata ini menunjukkan bagaimana telitinya Al-Quran, yang tidak dimiliki oleh buku manapun di dunia ini kecuali Al-Quran. Surah Toha itu turun ketika Nabi masih di Mekah. Maka dalam kondisi di Mekah, kehidupan keberagamaan saat itu sangat sulit. Ada Ammar bin Yasar, dia mengaku beriman, disiksa, dipanggang, dipanggang di atas matahari yang sedang sangat terik-teriknya, matahari gurun pasir. Bilal bin Rabah dicambuk berkali-kali hanya karena mengatakan Allah itu esa. Berat. Maka ungkapan berat itu disebut dalam Al-Quran famanit taba'a. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dengan susah payah. Ittaba'a itu maknanya ikut, tapi ikutnya itu sangat berat untuk mengikuti. Kenapa? Karena umat Islam di Mekah sangat berat untuk mengikuti petunjuk karena disiksa, karena diboikot, karena diembargo. Maka kata Al-Quran, famanit taba'a, barang siapa yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengikuti petunjuk, fala yadhillu wala tashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan juga celaka. Kenapa tersesat? Karena saat itu kaum muslim menghadapi orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Ketika sudah di Madinah, Islam sudah mulai kuat, sudah menang perang Badar, kalah dalam perang Uhud, tapi besoknya langsung menang dalam perang Hamratul Asad, menang dalam perang-perang yang lain. Maka faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk dengan mudah. Bedanya itu, ittaba'a mengikuti dengan susah, tabi'a mengikuti dengan mudah. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dengan mudah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan dalam diri mereka, walahum yahzanun, tidak juga mereka bersedih hati. Tidak ada ketakutan maknanya khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ini namanya takut, khauf. Kalau yahzanun, sedih terhadap peristiwa buruk, hal buruk yang sedang atau telah terlewati. Kaum muslim di Madinah diingatkan oleh Allah, diberi peringatan oleh Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah fala khaufun alaihim, maka di akhirat mereka tidak akan merasakan takut sama sekali. Sebagaimana mereka khawatir di Madinah, takut diserang musuh-musuh dari pihak Quraisy, dari Mekah, takut ketika ada perang Ahzab dikepung oleh berbagai suku-suku Arab, ini takut. Walahum yahzanun, di antara mereka ada yang bersedih ketika sahabat-sahabatnya, orang tuanya menjadi syahid di perang Badar, menjadi syahid di perang Uhud, maka dihibur oleh Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah nanti di surga tidak lagi merasa takut, tidak juga bersedih hati. Sebaliknya, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang manapun, ayat kauniyah, ayat Allah berupa mukjizat bagi para nabi, atau bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagai ayat kauliyahnya, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, sahabatnya neraka, ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam siksa neraka tersebut. Bagaimana bentuk kekekalannya dijelaskan oleh Allah. Ya, ketika penghuni neraka itu sudah habis kulitnya, ya, ketika panasnya api membakar kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, Allah ganti kulit yang lain. Jadi tidak pernah mati. Ini maknanya hum fiha khalidun. Terus dalam siksanya Allah, terus dalam siksa neraka. Kulitnya hilang, diganti kulit yang baru. Kenapa harus kulit? Oh, ternyata dikaji, ya, yang mengkajinya profesor ahli kulit, dokter ahli kulit dari Thailand. Dia mengkaji
hadir dalam seminar di Mekah. Ya, dia mendengar sebuah kajian, ternyata ya, kulit manusia itu ada 3 lapis. Ada namanya dermis, kulit luar, epidermis, kulit dalam, dan apa satunya lagi, hipotermis ya, yang paling dalam, 3 lapis. Rasa sakit itu hanya terasa pada lapisan pertama dan lapisan kedua. Orang terbakar itu masih bisa merasa sakit kalau lapisan pertama dan lapisan kedua dari kulitnya masih ada. Tapi kalau sudah di atas 80% luka bakarnya, maka itu sudah tidak merasa sakit lagi. Jadi kita merasakan pedih kalau kena pisau, itu sebenarnya yang merasakan adalah kulit. Dan kulit lapisan pertama, lapisan kedua. Sehingga kalau kulitnya sudah tidak ada, maka tidak akan ada lagi rasa sakit. Karena itu Al-Quran gambarkan siksa neraka itu mengenai kulit. Baddalnahum juludan. Kalau sudah habis kulitnya, Allah tambah kulit yang baru sehingga rasa sakitnya tidak pernah hilang. Gara-gara melihat, oh ternyata Al-Quran sudah jauh-jauh dari dulu mengatakan bahwa yang merasakan sakit itu bukan daging, bukan tulang. Ternyata yang bisa merasakan sakit adalah kulitnya. Maka saat itu juga dia kemudian masuk Islam, mu'alaf dia. Karena mendapatkan ilmu pengetahuan, ternyata ada penjelasannya dalam Al-Quran. Seluruh ahli neraka itu kekal di dalam neraka ya, kecuali nanti ada riwayat-riwayat mengatakan umat Islam yang timbangan amalnya itu lebih berat timbangan amal buruknya, maka dicuci dulu ya di neraka, dihapuskan dulu dosanya, baru nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Dicari sama Rasul siapa umatnya yang masih ada di neraka. Sisanya orang-orang yang tidak pernah ada keimanan di dalam hatinya, maka kekal di neraka, tidak dikurangi azabnya, tidak dapat pertolongan, tidak mendapatkan keringanan. Tapi lagi-lagi yang namanya kaidah umum selalu ada pengecualian ya. Maka ada riwayat-riwayat mengatakan pamannya Nabi Abu Thalib itu mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka. Ya, semua azab neraka berat. Pamannya Nabi Abu Thalib mendapatkan yang paling ringan. Apa paling ringan? Ditaruhkan bara api, diinjak, ketika kaki menginjak, otak meleleh. Itu yang paling ringan. Kita nggak bisa bayangkan yang paling berat bagaimana. Itu yang pertama. Riwayat lain dari Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, ada juga ternyata yang mendapatkan keringanan. Siapa? Abu Lahab. Dalam riwayat ini mimpinya Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Beliau bermimpi, walaupun ini mimpi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dan yang bermimpi ini bukan orang biasa. Yang bermimpi ini pamannya Nabi, yang Islam, masuk Islam bersama Nabi, sahabat. Ya, dan kita sampaikan bahwa sahabat itu punya karomah yang lebih hebat daripada wali-wali biasa. Ya, sudah pernah kita sampaikan bagaimana karomahnya Sayyidina Umar, dari jarak begitu jauh bisa ngasih petunjuk bagaimana caranya melawan musuh, padahal beliau sedang khutbah. Nah, sambil khutbah sambil ngasih tahu pasukannya bagaimana cara mencari musuhnya yang sedang bersembunyi. Ini karomahnya Khalifah Khalifah Umar. Sayyidina Abbas pernah bermimpi melihat saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab itu masih pamannya Nabi juga. Saudaranya Abu Lahab diazab begitu berat di neraka. Tetapi setiap hari Senin beliau mendapatkan keringanan, dikasih minum. Kata Sayyidina Abbas, kenapa kok kamu dapat keringanan begini kalau hari Senin? Kata Abu Lahab, dulu waktu Nabi Muhammad lahir, saya sangat bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Bahkan pembawa beritanya, budaknya Abu Lahab yang membawa berita bahwa Nabi Muhammad sudah lahir, karena Abu Lahab begitu gembira, dimerdekakan. Saking gembiranya. Ini kalau mau nanya siapa yang maulid duluan, yang merayakan maulid, Abu Lahab tuh yang paling duluan. Ya, begitu bahagia dengan kelahiran keponakannya. Baru berubah nanti ketika Nabi Muhammad membawa risalah. Baru ketika Nabi Muhammad berdakwah, baru membenci Nabi Muhammad. Padahal ketika lahir sangat-sangat gembira.
Ya, mungkin orang paling gembira di muka bumi itu ketika lahirnya Nabi Muhammad. Maka dalam riwayat tersebut, karena kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka dikurangi azabnya setiap hari Senin. Dan ini ada dalam riwayat kita Sahih Bukhari. Ya, memang semua pelaku kesalahan semua ahli neraka tidak dikurangi kesalahannya, tapi ini khusus karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Pamannya Abu Thalib karena menjaga Nabi juga mendapatkan azab yang paling ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagaimana kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan kecintaan kepada makhluknya yang lain. Maka kata para ulama, kalaulah orang kafir bisa diringankan azabnya karena cinta kepada Nabi, bagaimana mungkin umat Islam yang berbahagia dengan kelahiran Nabi justru akan diazab dengan kebahagiaannya tersebut. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka demikian kurang lebih beberapa ayat yang sudah kita baca bagaimana kisah penciptaan manusia pertama, dan nanti akan dilanjutkan dengan kisah yang lain, yakni kisah yang cukup panjang dalam surah Al-Baqarah ini, yakni kisah tentang Bani Israel. Insya Allah masuk pada ayat berikutnya. Monggo jika ada yang ingin kita diskusikan atau perdalam, silakan dari beberapa ayat yang sudah dibaca ini. Bismillah. Monggo Pak Haji. Ya, beliau dulu. Nanti sudah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbuatan anak tersebut diampuni oleh Allah atau bagaimana? Mohon tidak Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait anak yang lahir di luar pernikahan. Pertama, anak yang lahir itu tidak membawa dosa sedikit pun. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang menanggung memikul dosanya orang lain. Orang tuanya yang berdosa, anaknya enggak. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Al-Quran mengatakan untuk orang tuanya, kalau terbukti, ada tanda kutip ya, kalau terbukti, dan ada bukti yang sah, ada saksi yang bisa melihat, menyatakan dengan sesungguhnya sebenar-benarnya, maka hukum Islam mengatakan kalau dia muhson, maka dirajam sampai mati. Kalau dia ghairu muhson, maka dia dicambuk 100 kali, fajliduhum, dijilid 100 kali. Dan ini kalau sudah terbukti, itu yang pertama. Dan pembuktiannya sangat berat dalam Islam itu. Tidak cukup hanya melihat, oh saya melihat dua orang itu masuk ke dalam kamar, enggak. Harus betul-betul melihat perbuatan tersebut, berat. Atau karena pengakuan, ya, pengakuan pelakunya mengaku sendiri. Dan ketika pelakunya mengaku sendiri, ada riwayat mengatakan seorang pezina datang kepada Rasul, mengaku, ya Rasul saya berzina. Ya, kata Rasul, mungkin kamu salah, mungkin kamu lagi mabuk aja. Enggak Rasul, sampai berkali-kali wanita tersebut mengaku. Maka kata Rasul, oke, semestinya kamu dijilid, tapi saat ini kamu sedang hamil, maka tunggu dulu kehamilanmu lahir. Begitu anaknya lahir, datang lagi wanita itu mau minta dijilid lagi oleh Rasul, mau minta dirajam lagi oleh Rasul. Kata Rasul, iya bisa dirajam, tapi anakmu punya hak untuk disusui 2 tahun. Anak itu disusui 2 tahun sampai sudah besar, baru datang sekali lagi ngaku lagi kepada Nabi, barusan itu sudah tidak ditahan lagi oleh Nabi untuk dijatuhkan hukuman. Kenapa? Bagaimana Nabi melihat anak tersebut sebagai anak yang fitrah, tidak membawa dosa. Itu yang pertama. Tetapi orang tuanya berdosa. Orang tuanya berdosa, dan ada 2. Apakah dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah bertobat, tutup aibnya, jangan dibuka. Al-Quran menggambarkan gitu, ya. Al-Quran menyebutkan kalau sudah bertobat kepada Allah, tutup, nggak usah dibuka-buka, nggak usah diceritakan. Bahkan kalau yang perempuan kepada calon suaminya, nggak usah dibukakan, itu sudah aib, nggak usah dibuka. Justru ketika orang membuka aibnya pernah bermaksiat kepada Allah, jangan sampai itu dianggap sebagai pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani berbuat dosa dan menyebarkan perbuatan dosa tersebut, jangan.
Ya, semua manusia mungkin pernah berdosa, maka tutup rapat-rapat, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kedua, kalau memang rasa-rasanya masih belum puas dengan pertaubatannya, maka kalau di Indonesia nggak berlaku tapi tidak dipakai. Maka di zaman Nabi datang sahabat-sahabat datang mengadu kepada Rasul, kenapa mereka minta dijilid, dirajam? Karena dengan rajam itu mereka terbebas dari azab di akhirat. Jadi kalau hukum syariat yang diterapkan, maka itu bisa mengganti azab di akhirat. Orang mencuri dipotong tangan di dunia, maka di akhirat sudah tidak lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda orang mencuri di penjara, maka kita yakin di akhirat dia masih akan bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan hukum Al-Qur'an. Bedanya begitu. Tapi bagaimana di Indonesia? Ya karena kita menerapkan hukum positif dan bernegara ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Di Indonesia banyak penganut agama yang lain, maka kita ikuti hukum positif yang ada di Indonesia. Ya, tapi jadi ingatan bagi kita. Jangan sampai pula kita yang melakukan perbuatan dosa tersebut walaupun sudah dihukum di dunia dan itu bukan hukum syariat, tidak bisa menghapuskan hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali illa man taba wa amana wa amila sholiha. Kecuali siapa yang bertobat, melaksanakan amal soleh dan berbuat baik. Tadi imam kita membaca juga illal ladzina tabu wa bayyanu illal ladzina tabu waslahu wa bayyanu. Orang-orang yang tobat kemudian islah, memperbaiki kesalahannya dengan perbuatan-perbuatan baik, itu masih mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia tetap beriman. Ya, kalau tidak beriman ya nggak bisa. Ya, kurang lebih begitu Pak ya. Ya. Kalau anaknya tidak masalah, anaknya tidak berdosa. Anaknya tidak berdosa, cuman ada konsekuensi syariat saja. Apa konsekuensinya? Pertama, dia tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya. Kedua, dia tidak bisa bernasab kepada ayahnya, dia bernasab kepada ibunya. Walaupun setelah perbuatan tersebut misalnya nikah orang tuanya, ya tetap dalam agama nasabnya tidak boleh ke ayahnya. Ketika menikah, dia walinya wali hakim. Tidak sah kalau ayahnya yang menikahkan, karena bukan ayahnya. Ayah itu dalam Islam hanya dianggap ketika berada dalam pernikahan. Jadi kehamilan yang terjadi dalam pernikahan itu baru disebut ayah. Di luar pernikahan maka tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Tapi anaknya sendiri dia tidak berdosa. Anaknya ya dia menanggung beban dosanya sendiri kalau dia melaksanakan keburukan. Kalau dia berbuat baik dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan anaknya. Jadi jangan kita labeli anaknya, sudah. Anak tidak ada anak haram. Anak kullu maulidin yuladu alal fitrah. Orang tuanya yang melakukan perbuatan yang haram, bukan anaknya. Kurang lebih begitu Pak Haji. Monggo, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat 34 dan 35 kalau saya tidak salah, Allah kan memerintahkan kepada Adam untuk tinggal di dalam surga dengan pasangannya. Pasangan Adam ini kan Siti Hawa. Pada saat Siti Hawa itu dilahirkan, itu kan diambil dari ini riwayatnya yang saya baca dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Apakah status pada saat itu sudah memisah antara Adam dengan Siti Hawa ini? Yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 38 kan disebutkan, diperintahkan bahwa Nabi Adam dengan keturunannya turun ke dunia. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dan Iblis diturunkan di Basra. Berarti kan ada keluar, ada keluar dan Siti Hawa dan Nabi Adam. Tepatnya di mana? Saya ingin tahu kalau di India itu di mana keluarnya.
Sedangkan Siti Hawa itu ditanya itu kan dua. Di mana tempatnya? Ya baik Pak. Yang pertama, ada ulama-ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa, saat itu kemudian mereka dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayatnya. Jadi Nabi Adam pun menikah bahkan dengan Siti Hawa. Nabi Adam pun menikah, ya, dalam riwayat Allah langsung menikahkan keduanya. Bahkan disebut maharnya apa, tapi saya lupa riwayatnya. Nanti kalau saya buka-buka lagi, ada riwayat yang mengatakan apa maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa, itu ada. Ya, tapi nanti saya buka-buka lagi baca. Sudah cukup lama baca riwayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam memang diturunkan di India, tetapi kemudian berjalan mencari Siti Hawa dan bertemu di Mekah, ya, bertemu di Jeddah. Bertemu di Arafah. Untuk makamnya wallahu a'lam di mana posisinya, tetapi di daerah Jeddah itu ada yang mengatakan itu ada makam, ya, makam Siti Hawa, tetapi mayoritas mengatakan bukan, ya. Itu hanya tempat petilasannya saja, bukan makamnya. Ya, dan ada yang mengatakan ada sepeda di Jeddah, itu ada sepeda besar, sepeda katanya itu sepeda Nabi Adam, itu bukan, ya. Itu juga bukan sepedanya Nabi Adam, ya. Mengenai di mana letak kuburnya wallahu a'lam, ya. Saya sendiri juga belum pernah melihat, Pak. Ya, mungkin nanti kalau ada informasi-informasi yang lebih akurat, ya mungkin bisa lah kita bagikan. Dan memang tidak seluruh makam Nabi itu ketahuan posisinya. Bahkan lebih banyak yang tidak ketahuan posisinya di mana, ya. Ini juga mungkin salah satu cara Allah untuk menjaga kemuliaan para nabi tersebut sehingga makamnya tidak dirusak dan sebagainya. Kurang lebih begitu Pak, ya. Terkait bagaimana tadi Nabi Adam dengan Siti Hawa dinikahkan, ada riwayatnya, ya. Insya Allah nanti siapa tahu saya ketemu lagi riwayatnya, baca-baca kitab lagi ketemu, bahkan disebutkan maharnya apa, ya, apa maharnya Nabi Adam saat itu. Oke, kurang lebih begitu Pak. Di Basrah, di riwayat lain ada mengatakan iblis, ada yang mengatakan ular. Ular itu diturunkan di Basrah. Yang saya pernah baca dan dengar itu ada di Jeddah atau di Mekah itu kan ada kampung iblis. Apakah di daerah itu ya, di rumah jin, ya, rumah jin mungkin maksudnya. Ya, rumah jin. Ya, masjid jin atau rumah jin. Jadi di Mekah itu memang ada juga yang disebut masjid jin, ya. Masjid jin ini riwayatnya Nabi dengan Ibnu Mas'ud lagi jalan malam-malam, ya, suatu ketika malam-malam tiba-tiba Nabi hilang. Sahabat nyari, Ibnu Mas'ud kepeningan tuh nyari, di mana Nabi, kok nggak ada. Besoknya Nabi muncul. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi dari mana? Sahabat sudah khawatir mencari kemana-mana. Kata Nabi, tadi malam ada saudara-saudara kita dari bangsa jin yang ingin minta ajar Al-Quran. Ada masjid jin. Ada juga ada beberapa video-video mengatakan di daerah Mekah itu ada beberapa bangunan yang memang sampai sekarang tidak ditempati. Ya, katanya tempat itu ya jadi rumahnya jin. Nah, ciri-cirinya kalau dia jin muslim, dia makan tulang. Makan sumsum tulang. Itu cirinya kalau dia jin muslim. Dan jin yang di daerah Mekah ya senangnya kayak gitu, banyak tulang di sekitar itu. Kata Nabi kan ketika seorang sahabat sedang makan, kata Nabi jangan makan sumsumnya, itu makanan saudara-saudara kita. Ya, maksudnya jin dari jin yang muslim, ya. Kurang lebih begitu. Untuk di Basrahnya sendiri hanya tempat turunnya saja di situ. Ya, setelah itu dia menyebar kemana-mana mengganggu manusia. Ya. Untuk kalau yang saya dengar bukan tempat iblis ya kalau di Mekah, ya. Ada yang menyebut ada rumah jin, ada masjid jin juga. Kalau masjid jin memang ada riwayatnya Nabi sendiri yang pernah langsung mengajarkan mereka Al-Quran. Karena ternyata bukan hanya manusia saja yang muslim. Jin pun ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi. Dan karena jin itu panjang usianya, bukan tidak mungkin yang jin yang belajar kepada Nabi itu masih hidup sampai sekarang. Ya, bukan tidak mungkin. Tetapi kalau ada manusia yang ketemu di jin dengan mereka, bukan berarti mereka ketemu dengan sahabatnya Nabi. Ya, jin tidak dianggap sebagai kalangan sahabat. Sahabat itu orang yang muslim hidup bersama Nabi. Ya. Jadi bisa jadi jin-jin tersebut masih hidup sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ya, itu perkara-perkara yang
ya di luar batas kemampuan kita untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Masih ada satu lagi terakhir mungkin. Ini ada ini katanya kalau sum-sum itu kan untuk jin Islam. Ya. Tapi orang juga banyak memang dari sumsumnya. Enak atau sum luar biasa. Ya, itu kan anjurannya Nabi, ya. Itu anjurannya Nabi dan tidak menjadi hukum yang yang wajib atau sunnah ya. Tidak menjadi hukum yang wajib, anjuran saja. Anjuran dari Nabi ketika ada sahabatnya yang mau makan tulangnya itu sumsum tulangnya kata Nabi sisakan untuk saudara-saudara kita. Ya, disisakan. Ya, mau makan ya boleh karena memang enak juga. Disisakan saja, jangan dihabiskan. Ya, kalau dagingnya silakan dimakan, tidak usah disisakan, tidak apa-apa. Tafsir itu. Oke, kurang lebih gitu. Oh iya ya. Pernah saya baca sepintas bahasa orang Jawa itu adalah bahasa neraka. Atas benar itu. Oh enggak, kalau itu enggak. Ya, kalau itu tidak ada riwayat yang kuat yang menyatakan hal tersebut. Yang ada adalah bahasa Arab itu bahasanya ahlus surga. Nah, itu ada. Kalau bahasa yang lain tidak ada. Dan ini juga menjaga kita agar jangan sampai rasis kepada saudara-saudara kita yang lain. India juga banyak juga muslimnya. Ya, banyak juga muslimnya di India. Ya, bahkan ulama-ulama kita dulu banyak dari India. Banyak ulama-ulama yang sampai ke negeri India. Ya. Khususnya nanti di masa-masa Abbasiyah itu sahabat-sahabat banyak yang sampai ke India. Ya, peperangannya sampai ke India. Oke. Saya kira itu, insya Allah kita lanjutkan pekan-pekan atau pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.